Halo, Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan saya sendiri, Sofan Irawan, dan teman-teman saya, Fitria Sari, Mita Dwi Sari, Wanda Citra Permata, dan Sela Mega Putri. Nah, kami akan mempresentasikan tentang um, tugas dasar dalam pengembangan kurikulum dalam pembelajaran gitu. Baik, akan saya mulai saja kalau gitu. Nah, materi yang pertama dimulai dari standar isi. Standar isi itu adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi bahan mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah mencakup lingkup materi minimal dan mencapai tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Selanjutnya, ruang lingkup standar isi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, standar isi mencakup yang pertama, kerangka dasar kurikulum, yaitu yang terdiri dari kelompok mata pelajaran, prinsip memahami kurikulum, prinsip pelaksanaan kurikulum. Selanjutnya, struktur kurikulum pendidikan umum. Itu terdiri dari struktur kurikulum SD atau MI, struktur kurikulum MTS atau SMP, struktur kurikulum SMA atau MA, struktur kurikulum pendidikan kejuruan SMK, MAK, struktur kurikulum pendidikan khusus sekolah luar biasa. Selanjutnya, kita ada beban belajar. Beban belajar dirumuskan dalam satuan waktu, itu dalam jam, dalam menit, yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk mengikuti program pembelajaran melalui sistem tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. Selanjutnya, kalender pendidikan. Kalender pendidikan itu terdiri dari pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Selanjutnya, oke, okay, baik. Kalau gitu, kalau kita sudah dari standar isi, kita masuk ke standar kompetensi dan kompetensi dasar pembelajaran matematika tingkat sekolah menengah. Nah, yang pertama kita berangkat dulu dari pengertian standar kompetensi. Standar kompetensi mata pelajaran adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai setelah siswa mempelajari mata pelajaran tertentu pada jenjang pendidikan tertentu pula gitu. Jadi itu deskripsi pengetahuan yang harus dikuasai oleh mereka gitu ya. Jadi dia menjelaskan apa sih yang harus dikuasai oleh siswa gitu. Sikapnya juga sikap sikap spiritual, sikap sosial, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pengertian kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dicapai oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, maka kompetensi dasar merupakan penjabaran dari standar kompetensi. Gitu. Jadi kompetensi dasar ini dilihatnya dari standar kompetensi itu tadi. Gitu. Baik, selanjutnya rumusan penyusunan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, bisa kita lihat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan SKKD adalah sebagai berikut. Yang pertama meluas, yang kedua seimbang, yang ketiga itu relevan. Relevan itu artinya gini, dia masih berhubungan berhubungan dengan kejadian kejadian yang ada dalam saat ini gitu. Jadi nggak bisa kita samain kompetensi dasar atau standar kompetensi yang pada masa lalu itu sama masa sekarang gitu. Jadi karena pengetahuan itu terus berkembang. Yang selanjutnya perbedaan itu harus bisa dibedakan antara tingkatan SD, SMP, dan SMA gitu ya. Nggak mungkin kan anak SMA misalnya masih belajar apa itu variabel gitu dan seterusnya. Baik,
Selanjutnya, pengertian SKKD. Nah, berdasarkan Permendikbud nomor 37 tahun 2018, secara umum standar kompetensi yang dihasilkan dapat berupa berikut ini. Yang pertama, sikap spiritual. Yang kedua, sikap sosial. Yang ketiga, pengetahuan. Yang keempat, keterampilan. Nah, sikap spiritual ini umumnya sikap yang menunjukkan peran keagamaan gitu. Ya, karena Indonesia dilihat dari Pancasila tadi, ketuhanan yang Maha Esa. Terus sikap sosial ini bisa berkaitan dengan 18 karakter bangsa yang utamanya itu bisa ya dari jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, dan percaya diri, dan seterusnya. Kemudian dari pengetahuan itu bisa secara faktual, fakta, konsep, atau prosedural. Nah, terus keterampilan dalam mengolah, mengaji, dan menalar dalam ranah yang konkret atau yang nyata, dan ranah yang abstrak gitu, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Baik, selanjutnya, nah kalau gitu dari penjabaran di situ bisa kita lanjutkan. Ini untuk pembelajar standar kompetensi dan kompetensi dasar pembelajaran matematika SMP kelas 7. Berdasarkan Permendikbud nomor 37 tahun 2018, secara umum standar kompetensi yang dihasilkan dapat berupa berikut ini. Yang pertama, sikap spiritual. Itu sikap spiritual siswa SMP, standar kompetensinya itu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Itu umum. Selanjutnya, sikap sosial. Sikap sosial itu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Selanjutnya, untuk pengetahuan itu sama seperti tadi, memahami dan menerapkan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. Selanjutnya, keterampilan. Nah, bisa dibaca selanjutnya. Nah, pada umumnya, pengembangan kompetensi dasar dari standar kompetensi ini, itu secara umum untuk kelas 7 itu membahas untuk pembelajaran matematika, itu membahas tentang bilangan sebagai salah satu fundamental dari matematika dan mengenalkan dasar-dasar aljabar. Oke. Selanjutnya, SKKD pembelajaran matematika kelas 8. Untuk standar kompetensi kelas 8 itu masih sama seperti kelas 7, sedangkan untuk kompetensi dasar atau skala pengetahuan itu secara umum diawali dengan mengenalkan tentang fungsi, kemudian bersama linear dua variabel, dan geometri dasar seperti lingkaran, terus kayak bangun datar, nah statistika dasar dan peluang dasar gitu. Nah, untuk kelas 9 itu standar kompetensinya masih sama seperti kelas 8 karena masih sama-sama tingkatan sekolah menengah pertama. Nah, sedangkan untuk skala pengetahuan, ya dimulai dari perpangkatan dan penguruan sisi lengkung, terus persamaan kuadrat, fungsi kuadrat gitu. Jadi yang lebih mengarah kepada pelajaran SMA. Baik. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mita, di waktu dan tempat kepada Mita Dwisari, dipersilahkan. Ya, untuk yang selanjutnya adalah SKKD untuk tingkat SMA. Next. Nah, untuk dari kompetensi inti di tingkat SMA kurang lebih hampir sama dengan yang di tingkat SMP. Hanya saja untuk yang di tingkat SMA ini lebih mendalami tentang apa aja yang telah dipelajari. Untuk di sikap spiritual sama, yaitu menghargai dan menghayati agama yang dianut. Kemudian di sikap sosialnya sama dengan tingkat SMP, hanya saja ditambahkan dengan bersikap responsif dan proaktif dalam ruang lingkup internasional. Nah, kemudian ada di pengetahuan, untuk di tingkat SMA ini, kompetensi inti harus ditekankan pada tahap
memperhatikan dan menganalisis, menggali rasa ingin tahu, serta mampu menerapkan pengetahuan prosedural secara spesifik untuk memecahkan suatu masalah. Jadi untuk di tahap SMA, siswa itu ditekankan untuk menganalisis dan mengevaluasi terhadap apa saja yang telah ia ketahui. Bukan hanya kalau misalnya di tingkat SMP mereka hanya menerima, maka di tingkat ini mereka dituntut lebih. Selanjutnya adalah untuk di sikap keterampilan, kompetensi inti keterampilan, di mana dalam keterampilan dibutuhkan kesempatan untuk mengembangkan pengetahuan yang telah dipelajari sebelumnya dan mampu menerapkannya sesuai dengan kaidah keilmuan. Next. Untuk kompetensi dasar, di kelas 10 SMA ini, kajian materi yang difokuskan yaitu ada aljabar, yaitu tentang persamaan dan pertidaksamaan linier serta nilai mutlak. Lalu ada fungsi, yaitu tentang jenis-jenis fungsi, grafik fungsi, serta operasi pada fungsi itu sendiri. Lalu ada dasar-dasar trigonometri. Lalu untuk di kelas 11-nya, ada induksi matematika, yaitu terkait dengan pembuktian matematis. Lalu ada program linear, matriks, mengenai operasi matriks dan sifat-sifat matriks berdasarkan determinan matriks tersebut. Kemudian ada geometri dan transformasi. Lalu ada limit fungsi aljabar, yaitu terkait dengan fungsi polinom dan rasional. Kemudian ada nilai maksimum dan minimum, serta integral tak tentu. Next. Selanjutnya itu untuk kelas 12 SMA, di mana kajian materi matematikanya meliputi yang pertama adalah geometri ruang, yaitu terkait dengan jarak dalam ruang. Kemudian ada statistika, yaitu tentang ukuran pemusatan data, penyebaran data, serta penyajian data. Lalu yang terakhir ada peluang, yaitu mengenai aturan pencacahan, peluang kejadian majemuk. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Baik, untuk pengembangan indikator. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan indikator. Next. Indikator merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Next. Dalam mengembangkan pembelajaran dan penilaian, terdapat dua rumusan indikator, yaitu pertama, indikator pencapaian kompetensi yang dikenal sebagai indikator, dan yang kedua, indikator penilaian yang digunakan dalam menyusun kisi-kisi dan menulis soal yang dikenal sebagai indikator soal. Kriteria indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, sesuai tingkat perkembangan berpikir peserta didik. Yang kedua, berkaitan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang ketiga, memperhatikan aspek manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menunjukkan pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang kelima, memperhatikan sumber-sumber belajar yang relevan. Yang keenam, dapat diukur atau dapat dikuantifikasi. Yang ketujuh, memperhatikan ketercapaian standar lulusan secara nasional. Yang kedelapan, berisi kata kerja operasional. Next. Fungsi indikator. Fungsi indikator, yang pertama, pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. Yang kedua, pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Yang keempat, pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil. Next. Mekanisme perkembangan indikator. Yang pertama, menganalisis tingkat kompetensi dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Tingkat kompetensi dapat diklasifikasi dalam 3 bagian, yaitu tingkat pengetahuan, tingkat proses, dan tingkat penerapan, serta klasifikasi kata kerja berdasarkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua, menganalisis kebutuhan dan potensi. Penyelenggaraan pendidikan seharusnya dapat melayani kebutuhan peserta didik, lingkungan, serta mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Next.
Yang ketiga, menganalisis karakteristik mata pelajaran, peserta didik, dan sekolah. Guru harus melakukan kajian mendalam mengenai karakteristik mata pelajaran sebagai acuan mengembangkan indikator. Peserta didik memiliki keragaman dalam inteligensi dan gaya belajar. Oleh karena itu, indikator selayaknya mampu mengakomodasi keragaman tersebut. Karakteristik sekolah dan daerah menjadi acuan dalam pengembangan indikator, karena target pencapaian sekolah tidak sama. Sekolah kategori tertentu yang melebihi standar minimal dapat mengembangkan indikator lebih tinggi. Next. Yang selanjutnya, merumuskan indikator. Yang pertama, setiap KD dikembangkan sekurang-kurangnya menjadi 3 indikator. Yang kedua, keseluruhan indikator memenuhi tuntutan kompetensi yang tertuang dalam kata kerja yang digunakan dalam SK dan KD. Indikator saya ulangi. Keseluruhan indikator memenuhi tuntutan kompetensi yang tertuang dalam kata kerja yang digunakan dalam SK dan KD. Indikator harus mencapai tingkat kompetensi minimal KD dan dapat dikembangkan melebihi kompetensi minimal sesuai dengan potensi dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, indikator yang dikembangkan harus menggambarkan hierarki. Saya ulangi. Yang ketiga, indikator yang dikembangkan harus menggambarkan hierarki kompetensi. Yang keempat, rumusan indikator sekurang-kurangnya mencakup 2 aspek, yaitu tingkatan kompetensi dan materi pembelajaran. Yang kelima, indikator harus dapat mengakomodasi karakteristik mata pelajaran sehingga menggunakan kata kerja operasional yang sesuai. Dan yang keenam, rumusan indikator dapat dikembangkan menjadi beberapa indikator penilaian yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Next. Selanjutnya, mengembangkan indikator penilaian. Indikator penilaian merupakan pengembangan lebih lanjut dari indikator pencapaian kompetensi. Indikator penilaian menggunakan kata kerja lebih terukur dibandingkan dengan indikator pencapaian kompetensi. Rumusan indikator penilaian memiliki batasan-batasan tertentu, sehingga dapat dikembangkan menjadi instrumen penilaian dalam bentuk soal, lembar pengamatan, dan atau penilaian hasil karya atau produk, termasuk penilaian diri. Next. Manfaat indikator penilaian. Yang pertama, guru dalam mengembangkan kisi-kisi penilaian yang dilakukan melalui tes, seperti tes tertulis, untuk dalam tes tertulis seperti ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester, tes praktik dan atau tes perbuatan, maupun non-tes. Yang kedua, peserta didik dalam mempersiapkan diri mengikuti penilaian tes maupun non-tes. Dengan demikian, siswa dapat melakukan self-assessment untuk mengukur kemampuan diri sebelum mengikuti penilaian sesungguhnya. Yang ketiga, pimpinan sekolah dalam memantau dan mengevaluasi keterlaksanaan pembelajaran dan penilaian di kelas. Yang keempat, orang tua dan masyarakat dalam upaya mendorong pencapaian kompetensi siswa lebih maksimal. Next. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pengembangan silabus. Next. Dimulai dari pengertian silabus. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2016, silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Manfaat silabus. Silabus itu bermanfaat sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut, seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengolahan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan penilaian. Contohnya pada perencanaan pengolahan kegiatan pembelajaran, kita tentukan apakah kegiatan pembelajaran tersebut secara klasikal, secara kelompok kecil, atau secara individual. Selanjutnya,
Next. Silabus. Isi silabus itu terdiri dari yang pertama identitas mata pelajaran, yang kedua identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan dan kelas, yang ketiga kompetensi IT, kompetensi dasar, materi pokok. Materi pokok itu memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Kemudian yang keenam, pembelajaran. Pengertian pembelajaran itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Yang ketujuh yaitu penilaian. Penilaian merupakan proses pengumpulan data, pengumpulan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar. Selanjutnya yaitu alokasi waktu, dan yang terakhir adalah sumber belajar. Sumber belajar ini bisa berupa media cetak, elektronik, terus narasumber, alam sekitar, dan lain sebagainya. Next, prinsip-prinsip silabus. Yang pertama ilmiah. Ilmiah maksudnya adalah keseluruhan materi dan kegiatan yang terdapat dalam silabus itu harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua adalah relevan. Relevan artinya kedalaman atau tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat pengembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga yaitu sistematis. Artinya komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Kemudian yang keempat adalah konsisten. Artinya adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator pencapaian, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Kemudian yang kelima yaitu memadai, artinya cakupan indikator, materi pokok, pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup penunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang keenam yaitu aktual dan kontekstual, artinya cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata. Yang ketujuh, fleksibel, artinya keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi atau memenuhi kebutuhan keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan masyarakat. Kemudian yang kedelapan yaitu menyeluruh, artinya komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Next. Langkah-langkah pengembangan silabus. Yang pertama, mengkaji kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, dalam mengkaji kompetensi inti dan kompetensi dasar, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu atau tingkat kesulitan materi, kemudian terkaitan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran, dan keterkaitan antara kompetensi dasar dan kompetensi isi antar mata pelajaran. Yang kedua, langkah kedua yaitu merumuskan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Nah, dalam merumuskan indikator harus mencakup kompetensi yang terkandung dalam KD. Lalu, karena IPK ini tidak tersedia dalam SI, maka pendidik harus membuatnya sendiri. Langkah ketiga yaitu mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Nah, mengidentifikasi materi pembelajaran ini dilakukan dengan mempertimbangkan potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Kemudian langkah yang keempat yaitu mengurutkan penyajian uraian materi. Langkah ini perlu dilakukan karena untuk memahami sesuatu pada dasarnya sangat tergantung pada seberapa besar kemampuan seorang dalam menggunakan informasi yang telah dimiliki sebelumnya. Langkah kelima yaitu mengembangkan kegiatan pembelajaran. Di sini, kegiatan pembelajaran dirancang untuk memperoleh pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik antar peserta didik dengan pendidik, dengan lingkungan, atau dengan sumber belajar lainnya. Kemudian yang keenam adalah menentukan jenis penilaian. Penilaian itu dilakukan berdasarkan indikator dengan menggunakan tes maupun non-tes dalam bentuk lisan, sikap, pengamatan kinerja, ataupun penilaian hasil karya, tugas, produk, dan lain-lain. Ya, langkah ketujuh itu menentukan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap KD itu didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan KD, tingkat kelulusan, tingkat kesulitan, dan kepentingan KD.
Kemudian langkah yang terakhir yaitu menentukan sumber belajar. Nah, sumber belajar ini merupakan bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran, bisa berupa media cetak, elektronik, narasumber, lingkungan fisik, sosial, dan budaya, atau sumber belajar lainnya, asal didasarkan pada KD dan KI. Sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, kalau gitu, demikian pemaparan materi dari kami. Kalau ada kurangnya, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih yang telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe channelnya. Terima kasih.